Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Anyus dan kita masih berbincang-bincang dengan Bang Afif dari KPID Nusa Tenggara Barat terkait dengan ASO, Analog Switch Off. Nah, bagaimana kesiapan masyarakat kita dan juga lembaga penyiaran kita. Tadi sudah diberikan gambaran bagaimana tentang regulasi ini yang tentunya harus dilaksanakan bersama-sama. Deadline-nya sudah sangat mepet ini Bang ya, Februari 2022. April. Iya, April ya. Tahap pertama itu bulan April, tahap kedua 25 Agustus, tahap ketiga itu baru di 2 November itu. Iya, sementara kalau kita berbicara kesiapan lembaga penyiaran untuk pemancarnya sendiri yang ada di Nusa Tenggara Barat ini baru 5 yang aktif dari 9 yang direncanakan oleh pemerintah. Iya. Bahkan kita melihat kan itu menjadi perjuangan KPID nanti kan ke depannya itu, karena di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu KPID itu punya tugas salah satunya bagaimana memastikan bahwa pemerataan informasi itu bisa dilaksanakan secara adil dan berimbang. Sementara kita di NTB itu ada 20% nanti wilayah kita yang tidak tercover yang kemudian tidak bisa menjangkau siaran digital. Seperti KLU, Kabupaten Sumbawa, sama KSB. Itu tidak bisa tercover, tidak bisa menonton siaran digital, hanya baru 80%. Nah itu yang saya sebut, tadi 80% itu masuk di bulan April, di tahap pertama sama di tahap ketiga di NTB 5 itu. Jadi ini jadi PR kita bersama nanti, kita tidak ingin sebenarnya melihat bahwa ada masyarakat yang kemudian memang tidak bisa menonton siaran digital di tengah euforia migrasi analog ke digital nih, atau analog switch off itu. Jadi itu yang menjadi persoalan mendasar kita, dan ini kita sudah suarakan juga kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama kita mengawal ini agar bagaimana kemudian 100% wilayah kita di Nusa Tenggara Barat ini bisa menonton dan bisa menikmati siaran digital itu. Kenapa wilayah KLU, KSB dan lainnya tadi itu tidak dapat mengakses ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Iya, kami belum tahu persis apa alasannya, tetapi mungkin lebih kepada daya jangkau sinyal dan lain sebagainya itu menjadi persoalan. Tapi nanti itu akan menjadi, bahkan kami berencana akan bersurat ke KPI Pusat sama Kementerian Kominfo untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga bahwa semua daerah di Nusa Tenggara Barat ini punya hak yang sama untuk mengakses informasi ya. Akses informasi itu sendiri. Baik. Nah, kalau kita berbicara mungkin pertanyaan dari masyarakat, kalau ASO ini sudah dimulai, bagaimana nasib TV-TV yang mereka sudah, tadi kita sudah berbicara tentang lembaga penyiaran ya, yang mereka harus mau tidak mau mulai dari nol lagi. Sedangkan biayanya kita tahu tidak sedikit itu kan. Nah, kalau masyarakat sendiri bagaimana? Ya, masyarakat sendiri tentunya ini menjadi edukasi kita bersama kan. Jadi edukasi kita bersama bahwa bagaimana kesiapan masyarakat. Ini yang penting, termasuk acara hari ini menjadi salah satu sosialisasi dan mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat itu, bahwa masyarakat kita harus memahami TV digital itu apa sebenarnya. TV digital itu bukan TV internet. Jadi yang harus bisa ditonton setelah ada kuota gitu kan. Kita beli kuota tidak juga TV digital itu seperti TV kabel yang selama ini kita kenal. Mereka harus sewa, baru bisa mengakses. Tetapi TV digital ini adalah TV yang memang seperti biasa penyelenggaraannya, tetapi bagi masyarakat yang punya TV analog, TV yang cembung atau TV zaman dahulu itu, mereka sudah tidak bisa menyaksikan atau melihat siaran digital. Kalau sekarang ini kita lihat TVRI kan sudah melakukan simulcast namanya. Jadi simulcast itu siaran digital jalan, siaran analog jalan. Jadi sudah digital, sudah analog. Jadi simulcast ya. Nah, itu penting. Lalu pertanyaannya adalah, setelah kalau masyarakat masih punya banyak ya kan yang punya TV lama, TV yang bertabung begitu ya, analog lah gitu. Lalu bagaimana bisa mengakses siaran digital? Maka pemerintah sudah menyiapkan namanya ada set-top box atau STB. Jadi nanti mungkin itu sekitar 300 sampai 250 ribu harganya. Itu yang bisa dibeli tetap menggunakan pemancar tapi ditambahkan alat set-top box itu. Jadi setelah ditambahkan alat set-top box itu, baru kemudian TV analog itu bisa menerima siaran digital. Nah, persoalannya adalah sekarang sudah ada tidak set-top box itu di pasaran begitu kan? Nah, selain itu saya belum mendapatkan jelas persentase untuk, kan ada kewajiban nanti bagi lembaga penyiaran yang
sebagai penyelenggara multiplexing itu ada kewajiban mereka untuk kemudian menyiapkan set-top box bagi warga miskin, termasuk juga pemerintah. Nah, makanya kita harapkan sebenarnya kalau dia di daerah-daerah lain itu sudah membentuk dia gugus tugas persiapan untuk analog switch off itu atau gugus tugas untuk ASO. Sehingga di gugus tugas itu nanti ada KPID, ada Balmon, kemudian ada Kominfotik, ada dinas sosial. Mungkin pertanyaannya kenapa kok dinas sosial ada di sini? Karena ini berbicara tentang migrasi analog ke digital kan. Dinas sosial itu nanti untuk memastikan kita berapa jumlah data warga yang miskin. Karena nanti ada pembagian set-top box secara gratis yang akan diberikan oleh pemerintah atau lembaga penyiaran yang sebagai penyelenggara multiplexing itu. Berarti kalau kita berbicara dampak negatif, ini salah satu dampak negatifnya bagi masyarakat ya, karena mereka harus mengeluarkan biaya lagi bagi yang tidak menurut datanya Dinsos tidak ada di situ gitu. Ya, kita anggap seperti itulah. Jadi bagi mereka yang ini harus beli lagi. Tetapi tentu digital ini kan sudah menjadi satu keharusan. Pertama di sisi lain kalau kita melihat kan TV kita di Indonesia ini TV terbanyak di dunia sebenarnya. Jumlah TV kita sekitar 700-an itu. Sudah menjadi keharusan bahwa migrasi analog ke digital ini sudah dilakukan. Karena Indonesia kita ini termasuk sebenarnya sudah terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah migrasi terlebih dahulu dari analog ke digitalnya. Kita termasuk terlambat. Makanya dengan ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya menjadi sinyal bahwa ini adalah era kemajuan teknologi kita, terutama di pertelevisian kita di Indonesia. Nanti kan begitu dia digitalisasi sudah dilakukan itu, gambarnya sangat jelas. Tidak lagi kita menemukan ada TV yang semutan, atau TV yang layarnya yang masih rusak akibat semut-semut yang banyak lah begitu kan. Baik, ini kita kemudian baru berbicara beberapa poin terkait dengan dampak positif dan negatifnya dari ASO ini. Nanti kita akan lanjutkan Bang, kita harus break lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Anyus.